Santapan Harian Minggu 20 April 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Lukas pasalnya yang ke-23 ayat 56b sampai pasalnya yang ke-24 ayat 12. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Engkau merengkuh kami dengan penuh kasih. Di saat ini Engkau juga merengkuh kami di dalam kebenaran sabda-Mu. Dalam sabda-Mu ya Kristus, kami berserah. Amin. Lukas 23 56b sampai 24 ayat yang ke-12. Pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan jenazah Tuhan Yesus. Sementara mereka termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, lalu kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan bangkit pada hari yang ketiga." Teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 rasul dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, Yohana, Maria ibu Yakobus dan perempuan lain yang bersama mereka. Mereka yang memberitahukannya kepada rasul-rasul. Namun bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu berlari ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Sahabat Santapan Harian, melaksanakan ibadah dalam suasana duka tidaklah menyenangkan. Kita hanya bisa membayangkan kekalutan yang dialami murid-murid Yesus ketika mereka harus mengadakan ibadah Sabat setelah kematian Yesus di kayu salib. Namun, beberapa murid perempuan pergi ke makam Yesus. Mereka hendak memberi penghormatan terakhir kepada guru mereka. Iktikat baik itu diganjar dengan kabar baik tentang kebangkitan Yesus. Meski sulit diterima nalar, mereka memutuskan mempercayai wahyu dari malaikat itu. Fokus hidup mereka beralih dari duka cita menjadi sukacita. Di sisi lain, para murid laki-laki tidak mempercayai berita kebangkitan. Mereka terjebak dalam stereotip zaman itu dan gengsi pribadi bahwa kesaksian perempuan tak dapat dipercaya. Akibatnya, hari yang seharusnya membahagiakan itu sempat diwarnai prasangka gender. Namun, Allah mengangkat kaum perempuan sebagai pahlawan hari itu. Ujian terbaik iman ada pada masa-masa yang sukar. Dalam kondisi mental rapuh, kita biasanya ditantang tetap percaya kepadanya. Kekuatan fisik, jenis kelamin, latar belakang keluarga, jenjang pendidikan, dan lain-lain tidak menjamin keberhasilan seseorang tetap percaya. Kepercayaan dimulai dari keputusan pribadi.
Maria dari Magdala, Yohana, Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain di makam Yesus telah membuktikannya. Iman mereka adalah hasil dari keputusan pribadi yang disemai dalam anugerah Allah. Hati-hatilah terhadap asumsi zaman yang dapat menghambat pertumbuhan iman kita. Kita harus membebaskan diri dari prasangka-prasangka budaya yang tidak dilandaskan pada kebenaran. Kita juga harus berhati-hati terhadap kebergantungan pada logika. Berita-berita rohani mungkin sulit diterima nalar, tetapi bukan berarti kita harus menolaknya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Beriman tidaklah mudah ketika hidup kita mengalami guncangan hebat. Namun kita masih bisa menaikkan doa. Tuhan, tolonglah kami untuk percaya kepadamu. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah alasan untuk semua sukacita kami. Tolong kami untuk memandang kepadamu di saat kami menghadapi situasi-situasi yang sulit dan menyakitkan. Di dalam terang-Mu, Kristus Yesus, Tuhan kami yang hidup. Kami berdoa. Amin.